Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kehidupan sepanjang satu hari ini, biarlah kita mau belajar mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan yang memandu membimbing kita menjalani setiap aktivitas kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya yang telah menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera boleh kami miliki pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kehidupan kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu, boleh kami lakukan dengan kekuatan yang daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-11 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dalam perikop kita pada pagi hari ini ada dua kata sifat, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Namun kami ingin memperdalam makna rendah hati ini dari sebuah ilustrasi pentingnya rendah hati. Pada suatu persekutuan doa di sebuah gereja, untuk mendorong jemaat supaya terlibat dalam pelayanan yang beraneka ragam, Bapak Pendeta mengatakan bahwa setiap orang harus memandang gereja itu seperti sebuah lokomotif uap. Kemudian dia meminta setiap orang yang hadir dalam persekutuan itu untuk menyebutkan bahwa dirinya ingin menjadi seperti bagian mesin yang manakah. Seorang berpikir ingin menjadi seperti peluit yang membunyikan tanda bahwa lokomotif itu sedang lewat. Seorang yang lain merasa ingin menjadi bel yang ditempatkan di bagian atas dan terus-menerus dibunyikan. Seorang lainnya memilih menjadi roda penggerak, lainnya lagi ingin menjadi lampu besar, dan yang lain lagi ingin seperti klep penutup. Akhirnya pendeta itu bertanya kepada Charlie yang sudah tua, yang sejak tadi duduk dengan tenang dan dengan sikap rendah hati di sebelah sudut ruangan. "Engkau ingin menjadi apa?" tanya Pak Pendeta. "Begini Pak Pendeta," jawabnya. "Saya pikir mungkin saya hanya dapat melayani sebagai sepotong batu bara. Kemudian jika tukang api memerlukan saya, dia dapat melemparkan saya ke dalam tungku perapian dan membakar saya untuk menjalankan mesin lokomotif itu." Sesungguhnya Charlie telah mengetahui apakah yang dimaksud hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dalam makna yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita
pada pagi hari ini juga adalah tentang pengorbanan, merendahkan hati, berkorban untuk orang lain. Dan itulah yang harus menjadi teladan yang kita ikuti dari perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Kita belajar lemah lembut daripada Dia, dan kita juga belajar rendah hati untuk berkorban bagi kepentingan-kepentingan orang lain, terutama bagi kepentingan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat belajar kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat berkorban untuk berbagai kepentingan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada. Belajarlah dalam kerendahan hati untuk mengikuti, meneladani, dan melakukan apa yang Tuhan telah kerjakan bagimu, bagi kita semua yang telah datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sepanjang satu hari ini. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diajak oleh firman-Mu untuk meneladani sikap tindakan Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati itu, sehingga jiwa kami akan mendapat ketenangan dalam seluruh perjalanan hidup yang kami lalui, di mana Tuhan yang telah menganugerahkannya. Sertai dan berkatilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.